Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Putri Febrianti. Saya dari Prodi PGSD 5P. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas akhir semester saya yang soalnya yang pertama itu perbedaan antara media pembelajaran dan alat peraga. Media pembelajaran yaitu sama dengan perantara. Jadi kalau kita ingin berkirim pesan, kita butuh perantara supaya pesan kita itu bisa terkirim dan tersampaikan oleh si penerima pesan. Ketika kita ingin mengirim pesan, pasti kita butuh HP dan pulsa supaya dapat dikirim dan diterima oleh penerima pesan. Ketika kita belajar pasti kita harus mempunyai materi dan bahan ajar. Seperti medianya itu seperti media audio, contohnya radio dan lain sebagainya. Yang kedua itu media visual, contohnya itu poster, gambar dan lain-lain. Yang ketiga itu media audio, contohnya gambar yang bisa dilihat seperti HP, laptop, televisi dan lain-lain. Alat peraga itu alat yang digunakan untuk membantu memahami konsep secara tidak langsung sehingga anak lebih paham dengan konsep yang kita ajarkan. Alat peraga itu merujuk pada benda, misalnya pada pembelajaran IPA tentang hewan, kita bisa menunjukkan hewan seperti ikan. Kita bisa menunjukkan ikan kepada murid kita bahwa seperti inilah ikan, dan benda tersebut harus nyata dan bisa tampak oleh siswa kita. Perbedaan media dengan alat peraga terletak pada fungsinya. Media itu jangkauannya lebih luas daripada alat peraga. Perbedaannya itu seperti ketika saya menjelaskan materi dan menulis materi tersebut di papan tulis, dan alat peraganya saya menunjuk satu orang siswa untuk sebagai alat peraganya. Yang kedua itu soalnya tentang langkah-langkah membuat media dan langkah-langkah membuat alat peraga. Yang pertama itu langkah-langkah membuat media ada membutuhkan informasi yang dapat dipelajari dan dapat kita pahami. Yang kedua itu mengembangkan alat pengukur keberhasilan. Yang ketiga itu menulis naskah media yang kita buat. Yang keempat itu validasi ahli. Yang terakhir itu revisi. Terus ada langkah-langkah membuat alat peraga. Yang pertama, mempelajari tujuan kompetensi yang akan dicapai dengan alat peraga. Yang kedua itu menentukan alat peraga yang akan kita buat. Yang ketiga itu membuat desain alat peraga. Yang keempat itu menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Oke, sampai di sini saja yang bisa saya ketahui tentang jawaban soal yang pertama dan soal yang kedua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.